Yo guys, welcome back to Up to Date IDN channel. Nama gue Greg, dan buat kalian yang kemarin nanya di video review Vivo V15, apakah yang versi Pro ikutan masuk ke Indonesia? Jawabannya udah masuk ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2019 kemarin. Dan penasaran kan pasti, apa yang bikin HP ini lebih pro dibanding sebelumnya? So make sure kalian nonton sampai habis, dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Resolusinya pakai Full HD Plus yang sangat tajam dan enak banget di mata. Dengan rasionya yang kekinian juga, yaitu 19,5 banding 9. Dan di HP ini screen to body ratio-nya itu bisa mencapai 91,64%. Atau yang disebut Vivo sebagai Ultimate Ultra All Screen. Ya, bezelnya tipis banget yang bisa gue bilang itu bezel-less lah. Dan tipe layarnya di sini bukan pakai IPS lagi, tapi pakai panel Super AMOLED cuy. Warnanya itu vibrant dan saturasi warnanya tuh bagus banget. Sehingga kalau mau dipakai di bawah terik matahari itu aman banget berkat si Super AMOLED-nya. Dan untuk ketahanan layarnya di sini juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5 plus free screen protector bawaan. Karena layarnya udah pakai panel Super AMOLED, otomatis fitur Always On Display ada di HP ini yang sangat berguna banget buat gua. Jadi kalian bisa ngelihat notifikasi tanpa harus megang HP-nya, bisa lihat baterai, bisa lihat jam, bisa lihat tanggal, dan banyak banget. Apalagi bisa kalian custom. Dan buat kalian nanya apakah bikin baterai boros? Jawabannya enggak kok. Bodinya punya model desain yang sama kayak Vivo V15 kemarin, yaitu yang bergradasi. Dengan material bodinya juga sama pakai polycarbonate. Tapi di sini yang bikin beda ada di warnanya yang lebih terang dan sebutan warnanya juga beda. Untuk warna birunya disebut topaz blue dan warna merahnya disebut coral red. Dan di sini ada pattern garis-garis yang enak banget dilihat, pokoknya cakep dan eye-catching banget deh. Dan untuk sisi pinggirnya juga dibikin melengkung sehingga enak banget untuk dipakai jangka lama. Untuk prosesornya, Vivo adalah HP pertama yang masuk resmi di Indonesia menggunakan Snapdragon 675 Artificial Intelligence Engine dengan sistem fabrikasinya itu 11 nanometer. Dan untuk performance-nya bisa gue bilang mirip-mirip kayak HP flagship yang menggunakan Snapdragon 835. Performance in real life-nya bisa 11-12 lah. Bahkan pertama kali gue main PUBG, settingan high itu langsung dapet. Dan misalkan grafiknya kalian pilih balance, FPS-nya itu akan keluar opsi untuk ultra, sehingga bisa menghasilkan 60 FPS yang sangat lancar. Misalkan kalian kurang puas, aktifin aja fitur GameCube dan set performance-nya to high. Maka konektivitas internetnya bisa dikurangi 300% untuk kemungkinan lagging dan FPS-nya bisa dijaga untuk tetap smooth. Dan misalkan GameCube ini aktif, notifikasi bisa diblok dan telepon yang masuk bisa diblok atau bahkan bisa dijawab juga. Dan selama gue main PUBG di sini, gue nggak pernah ngalamin stutter atau frame drop yang signifikan. Jadi ya top banget deh. Untuk opsi RAM di sini hanya cuma satu, tapi ya lagi-lagi Vivo nggak nanggung-nanggung untuk kasihnya, yaitu 6GB RAM. Sehingga aplikasi yang running di background itu bisa banyak banget. Terus mau gue pakai multitasking, ngeload aplikasi yang running di background itu nggak usah nunggu loading ulang lagi. Jadi di sini untuk multitasking, buka tutup aplikasi juga semuanya gue lancar dan happy banget pokoknya. Tapi di sini ada satu yang bikin HP ini lebih pro. Memorinya itu bisa mencapai 128GB internal bawaannya. Jadi ini gede banget sih. Softwarenya udah pakai Android Pie dengan tampilan antarmukanya Vantage OS 9 yang terbaru juga. Dan seperti yang gue bilang di video review Vivo V15 kemarin, fitur Jovi Image Scanner, App Clone, dan Dark Mode juga pasti masih ada lah ya. Tapi di sini ada dua fitur tambahan lagi yang gue suka. Yang pertama adalah Smart Split Screen. Jadi yang gunanya ketika kita lagi nonton YouTube atau Netflix, terus ada chatting masuk, tiba-tiba kita bisa balesnya enak banget. Dan kedua adalah fitur S Capture. Jadi di sini bisa long screenshot dan bahkan bisa record screen. Tapi di sini biasanya kalau record screen ketika ada notifikasi masuk, gue tuh paling males. Dan di sini bisa di block. Jadi ketika kita lagi record screen, notifikasi yang masuk akan otomatis gak ke-record juga. Enak banget sih. Kamera depannya juga masih sama pakai pop-up selfie kamera yang keren banget. Sampai sekarang tuh gue masih takjub. Dan untuk resolusinya di sini masih sama juga pakai 32 megapiksel yang hasil fotonya itu bagus banget. Di dalam kondisi low light atau daylight, pori-pori gue tuh masih bisa kelihatan dan tajam banget. Untuk bokehnya di sini rapi berkat ada fitur dari AI-nya. Dan untuk ketahanan pop-up selfie kameranya, di sini bisa menahan beban sampai 15 kilo. Dan bisa naik turun sebanyak 300.000 kali di versi Pro ini. Gila sih. Untuk kamera belakangnya di sini ada 3 lensa kamera dengan setupnya. Pertama,
8 megapiksel ultra wide angle, kedua adalah 5 megapiksel depth sensor, dan yang terakhir adalah primary lens-nya itu dengan resolusinya 48 megapiksel. Dengan tanda kutip. Wah, berarti ini gimmick lagi ya? Bukan. Jadi sebenarnya resolusinya itu 12 megapiksel, tapi dikali 4 sama dengan 48 juta piksel. Jadi simpelnya gini aja, bayangin ada 1 piksel, tapi dalam 1 piksel ini ada 4 piksel lagi. Jadi hasil foto bisa lebih detail dan tajam. Dan untuk hasilnya di kondisi daylight, gue sih impress banget. Dynamic range-nya berasa, warnanya tuh bagus banget, sesuai apa yang kita lihat, dan detail ketajamannya itu bagus banget. Dan untuk hasil low light-nya di sini ya oke lah. Tapi misalkan kalian mau lebih bagus lagi, aktifin fitur AI Super Night Mode-nya, fitur baru ini yang ada di Vivo V15 Pro ini, yang hasilnya bisa bikin lebih bagus, lebih tajam, dan lebih terang, warnanya even di gelap pun. Jadi untuk kondisi di daylight, low light, hasil fotonya sih impresif banget. Untuk hasil videonya di sini bisa support up to 60 fps di 1080p resolusinya, dan bisa support 4K di 30 fps. Tapi sayangnya AIS-nya masih belum ada. Tapi kalau misalkan di 1080p 30 fps, itu AIS-nya tuh jalan, jadi cukup stabil lah. Dan untuk hasil kamera depannya di sini belum ada AIS, jadi agak shaky aja sedikit. Kapasitas baterainya di sini agak menurun dibanding yang versi non-pro, yaitu 3700 mAh. Dan di sini gue ngerti sih kenapa, karena ada fitur fingerprint di dalam layarnya yang akan gue bahas setelah ini. Dan untuk daily usage sendiri di sini bisa bertahan 1 harian lebih ala gue. Dan kalau misalkan dipakai intens, bisa bertahan seharian penuh. Yang udah gue pakai PUBG 2 jam, chatting, sosmed, dan nonton YouTube bahkan Netflix, itu bisa bertahan seharian. Dan di sini untuk waktu daya ulang ngecharge-nya gue impress banget. Karena fitur dual engine fast charging juga masih ada yang support sampai up to 18 watt. Jadi ngecharge dari 15% ke 100 itu cuma makan 1 jam 30 menit aja. Dan bahkan ketika udah hit 100%, tegangan listrik otomatis di stop. Jadi ini convenient banget sih. Nah ini nih fitur yang gue suka banget. Fingerprint under display yang kecepatan unlock-nya tuh cepet banget. Vivo ngeklaim cuma 0,37 second aja. Dan di sini juga ada fitur face unlock yang lagi-lagi cepet banget. Cuma 0,46 second aja. Jadi waktu unlock fingerprint dan face unlock-nya itu nggak nyampe sedetik. Dan bisa dipakai juga untuk unlock di tempat gelap face unlock-nya. Jadi reliable banget sih ini fiturnya. Walaupun ini versi Pro, tapi jack 3.5 nggak ikut dihilangin. Dan untuk kualitas hasil speakernya di sini cukup bagus dan bassnya tuh berasa banget. Jadi seperti biasa langsung aja kita live demo. Sekarang ini volumenya gue taruh di 50% dan langsung gue play. Dan sekarang gue 100%-in. So, gimana guys? Slot expansion juga di sini masih ada 3, tapi slot micro SD-nya di sini dipisah. Jadi di sini ada 2 SIM tray. Dan di sini kalian bebas mau pakai dual SIM plus upgrade memorinya juga bisa. By the way, memorinya juga bisa di-upgrade sampai 256 GB dan koneksi dual SIM-nya juga bisa dual 4G plus VoLTE. Smart button di sini juga masih ada yang gunanya bisa men-trigger Google Assistant plus bisa minta bantuannya Jovi Personal Assistant dari Vivo. So guys, segitu aja kelebihan-kelebihan di Vivo V15 Pro ini. Dan sekarang gue juga mau kasih tahu apa yang menjadi kekurangannya. Karena setiap smartphone gak ada yang sempurna, langsung aja kekurangan pertama. HP ini tuh secara overall udah futuristik banget. Secara desain, kegunaannya, dan fitur-fiturnya tuh banyak banget. Tapi satu hal yang sangat disayangkan, port chargernya masih pakai micro USB. Tapi di sini yang seperti gue bilang, selama masih ada fitur fast chargingnya, gue sih nggak masalah.
Fitur NFC juga masih belum ada di HP ini walaupun tagline-nya udah Pro. Dan di sini gue langsung nanya ke pihak Vivo dan mereka menjawab, research and development mereka belum menemukan bahwa orang Indonesia itu sering banget pakai NFC. Jadi ya masih bisa cukup ditoleransi dan selama harganya masih belum hit 6 jutaan ke atas sih gue nggak akan expect lah ini. Sama kayak di Vivo V15 kemarin yang gue bilang, karena pakai sistem motorized pop-up kamera di sini, jadi di sini ada bump kamera yang cukup tebal dan kalau ditaruh meja cukup ngeganggu sih, tapi ya udahlah ya. Karena HP ini masih pakai polikarbonat dengan finishingnya yang kayak kaca asli, maka akan meninggalkan sidik jari dan gampang banget baret. Tapi untungnya di sini Vivo masih berbaik hati untuk menginclude casing yang sangat premium. Jadi make sure dipakein ya. So guys, segitu aja review Vivo V15 Pro ini. Dan kalau ditanya apakah worth it, ya kalau dihitung-hitung sih worth it dengan inovasi dan fitur-fitur yang ditawarin itu cukup banyak banget. Dan kalau ditanya apakah HP ini murah, ya jelas nggak murah sih. Tapi ditanya lagi, worth it? Ya worth it. Dan kalau ditanya apakah recommended, ya recommended buat kalian yang punya budget 5 jutaan. So segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay updated with up to date.